mas kawin kalau suatu saat dia mau menjadi istri saya. Tapi Tuhan Maha Pemurah, kemauan Tuhan selamanya sulit diterka. Sedikit banyak rupanya memang suka akan surprise. Saudara perlu bukti? Meskipun telinga saya masih utuh, toh saya telah berumah tangga dengan Supraba selama 5 tahun lebih. Aduh, cantiknya. Saya sendiri hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat, saudara. Waktu dia melahirkan anak saya yang nomor 2, tubuhnya yang terbaring itu masih sedemikian utuhnya. Cantik! Kata cantik pun tak dapat menyebut keajaibannya, saudara. Cobalah, seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul, lalu istri saya berada di antara mereka. Saya yakin, saudara-saudara dan saudara pasti lebih memilih istri saya. Biarpun saudara tahu bahwa dia itu adalah seorang janda. Janda. Ya, saudara, kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang laki-laki. Kalau saja amarah itu tak datang di kepala, tak mungkin saya akan sebodoh ini untuk menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras pasti menyesali perbuatan saya, saudara. Benar kan? Kecuali para koruptor. Sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal. Sempurna. Bau parfumnya, baunya, 1000 bunga malam, di kala malam, 1000 melati di suatu pagi. Segar. Saudara tahu, itu pasti istri saya. Selama seminggu ini, dia selalu menelpon. Ya, selalu ditanyakannya, sarapan apa kamu, Mas? Kemarin saya menjawab, saya sarapan dengan nasi putih dan goreng otak sapi. Sayang, hari ini saya akan menjawab. Semoga belum mati, saudara. Ya, halo sayang, Misbah Jasuli di sini. Halo. Ternyata memang salah sambung. Gila. Saya marah sekali. Penelpon itu tak tahu perasaan sama sekali. Oh iya, saudara. Jam berapa sekarang? Oh, 8:15. Ya, 8:15. Astaga. Saudara, saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Ya, lain kali saja kita sambung cerita ini. Ya, atau datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna. Ada yang tahu di mana? Ya, di Jalan Merdeka. Sampai ketemu. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu.
Meskipun hari ini saya memutuskan tidak masuk kantor. Tidak, saudara, tidak. Saudara tidak bisa seenaknya mencap saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukandar, kepala saya, tentang diri Misbah Jasuli. Tentu saja Pak Sukandar akan segera mencari kata-kata terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya membolos sejak 6 tahun saya bekerja di PT Dwi Warna. Karena seperti saudara saksikan sendiri, badan saya sedemikian lesunya, kan? Ya Tuhan, ya. Memang hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu pada istri saya, saudara. Dan sedang ditimpa rasa penyesalan. Ya, dan juga saya takut untuk masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Bagaimana ini? Sekarang yang menelpon pasti istri saya. Ya, saya yakin. Selama seminggu ini, dia memang selalu menelpon, tapi saya tidak tahu mengapa. Apa mungkin dia mau mengajak rukun dan rujuk kembali? Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti, saya sendiri terus berharap dia kembali. Dan tidak. Saya harus tahu harga diri. Bukan saya yang salah, tapi dia yang salah. Ya, yang menyebabkan peristiwa perceraian ini terjadi kan dia yang salah. Jadi dia harus minta maaf kepada saya. Ya, dia harus minta maaf. Toh saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik seorang perempuan, sekalipun sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti. Air muka disegarkan dengan sedikit senyum. Dan suatu saat berpura-puralah berpikir untuk menimbang kecantikannya. Kemudian pandangi lagi. Lalu pandangi lagi. Ingat, jangan sekali-kali kasar, saudara. Wajah harus lembut seperti waktu kita berdoa. Dan kalau perempuan itu sudah menundukkan kepalanya, ya, berarti lasso kita sudah menjerat lehernya, saudara. Beres. Bagaimana? Saya cukup punya martabat, bukan? Ya, dan lagi dia yang salah. Ingat, dia yang salah. Saudara tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, benar. Kecantikan itu bangsat. Selama ini saya diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsat. Saudara tahu, dia sudah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Memang saya tidak tahu benar betul tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa besar perasaan saya, saudara. Suatu hari, secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dibandingkan biasanya. Apa yang saya dapati? Apa?
Laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa. Ya Tuhan. Cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Halo, Misbah Jasuli di sini. Inilah ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini, memang jahanam. Ya, saya Jasuli. Ada apa? Dengar dulu. Diam dulu, dengar dulu, dengarkan. Ya, tolong dengarkan. Jangan dulu kau pakai kata-kata cintamu itu yang membuat kaki gemetar. Dengarkan. Kau telah menghancurkan kejujuranku, sialan. Dengarkan. Kau telah menyebabkan semuanya semakin berantakan dan membuat aku gelisah serta takut seperti buronan, bajingan. Betapa saya marah, saudara. Setelah berapa puluh juta uang kantor saya pakai berfoya-foya, apakah dia masih mengharap saya akan membawakan lemari besi itu ke rumahnya? Memang gila. Ya, saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu. Uang saya habis, uang kantor juga ludes. Tapi saya masih bisa bersyukur. Sebab lumpur itu baru mengenai betis saya. Setengah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi gila itu. Betapa saya terkejut, saudara, saat menghitung berapa puluh juta uang kantor telah katut. Sejak itulah saya ingat istri saya. Saya mendengar tangis anak-anak saya. Apalagi istri saya selalu menelpon seminggu belakangan ini. Astaga Tuhanku, bulan ini bulan Desember, berapa hari lagi kantor akan mengadakan stock opnam? Di mana uang-uang itu saya dapat? Sejak seminggu yang lalu saya pandangi lagi potret ini, saudara. Ya Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan kesengsaraan ini? Apabila anak-anak telah tidur semua, dia duduk di sini, di samping saya. Dia membuka-buka majalah, dan saya membaca berita. Apabila pandangan mata kami bertemu, kami pun sama-sama tersenyum. Lalu aku berkata dengan lembut, "Manis, kamu belum mengantuk?" Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng-geleng indah dan manis sekali. Dia juga berkata dengan lembut,
Aku hanya menunggumu, Mas. Saya tersenyum. Lalu saya berkata, aku hanya membaca koran, manis. Saudara tahu apa jawabannya? Kalau begitu, aku akan menunggumu baca koran, Mas. Dan kami berdua sama-sama tersenyum bagaikan merpati jantan dan betina. Aku belai rambutnya yang halus dan mulus itu. Wanginya. Lautan minyak wangi yang memingsankan dan membius sukma. Apabila dia berkata sambil menengadah, Mas, maka langsung aku padamkan lampu yang ada di sini. Dan lewat jendela kaca kami pandangi pekarangan-pekarangan dengan bunga-bunga yang kabur dan purnama biru bening, di mana yang bulan purnama kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting ke ranting, dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon. Saya baru saja menjadi penyair cengeng untuk menenangkan itu semua. Tidak bisa. Laki-laki itu. Sebentar. Saya baru ingat, saya belum menelpon ke kantor. Benar kan? Ah ya, sebentar. Halo, minta 1237 Utara. Halo. Oh, saudara Hanif. Ya. Ya, mungkin pula influenza saudara. Ya, yang pasti batuk dan pilek. Ya saudara. Saya sangat sudi sekali, saya sangat senang sekali saudara. Jika saudara sudi memintakan pamit saya kepada Pak Sukandar. Iya saudara, iya begitu. Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran. Apa? Dengan laki-laki? Saya tidak boleh marah saudara. Ya, saya tidak boleh marah. Dia bukan istri saya lagi. Ya saudara, ya jangan lupa pesan saya kepada Pak Sukandar ya. Ya, saya sakit, pilek. Ya, terima kasih. Ya, seharusnya saya tidak boleh marah. Benar. Saya tidak boleh marah. Kenapa? Karena dia bukan istri saya lagi. Saya tidak boleh marah. Persetan! Pokoknya saya marah. Cemburuan kuat lagi juga persetan. Saudara tahu apa yang ada dalam hati saya? Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara? Ya, benar-benar saya butuh satu barang saudara. Benar-benar saya butuh satu pistol saudara. Pistol. Akan saya bunuh mereka sekaligus. Malah mereka, saya yakin cukup besar untuk menampung agar peluru itu tidak meleset dari pelipisnya. Iya. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak kaku di lantai, apakah saudara pikir saya akan membidikkan pistol itu ke kening saya? Tidak. Dunia dan hidup tidak selebar daun kelor, saudara. Sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa,
saya adalah seorang kesatria dan sportif. Maka tentu saya akan menghadap dan menyerahkan diri pada pos polisi terdekat. Lalu saya berkata dengan bangga dan juga heroik, "Pak, saya telah menembak Rana Citra dan Rara Mendut." Tentu saja polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru. Bukan tidak mungkin dia akan memberikan saya segelas teh. Lalu kemudian dia akan membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, benar sekali. Diperiksa. Saudara tahu? Lalu kemudian diadili. Ya, diadili. Diperiksa dan diadili. Dan apakah saudara bisa menebak apa yang ingin saya katakan kepada hakim? Kepada hakim, kepada jaksa, kepada panitia, dan kepada seluruh hadirin akan saya katakan bahwa mereka adalah pengganggu masyarakat dan sudah selayaknya saya kirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini adalah bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Saya yakin saudara tahu, seperti saya pun tahu, bahwa hakim yang botak itu akan berkata sambil menjatuhkan palunya, "Seumur hidup di Nusa Kambangan." Lalu, apakah saudara pikir saya akan pingsan setelah mendengar vonis semacam itu? Tidak. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu daripada hakim yang botak dan berkacamata itu. Lagi pula, saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Ya, di sana saya hanya membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Tepat sekali. Saya akan menjadi pengarang. Ya, akan saya tuliskan riwayat hidup saya dan bagaimana proses pembunuhan itu terjadi. Sehingga dunia akan sama membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap-ratap. Dan seluruh warga bumi ini akan berkabung sebab telah berbuat salah menghukum Misbah Jasuli yang tak bersalah. Juga saya yakin hakim itu dia akan mengelus-elus botaknya. Kemudian dia akan mengeluarkan air matanya sebab menyesal. Baru kemudian dia akan membuang palunya keluar. Itulah rancangan saya. Ya, saya sudah berketetapan hati. Saya sudah siap betul-betul sekarang. Siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya baru ingat, saya belum punya pistol. Di mana saya bisa mendapatkannya, saudara? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam-dendam yang cukup padat, seperti padatnya kertas petasan. Wah, dahsyat letusannya. Ya, saya ingat Sherlock Holmes sekarang. Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang saya sudah insaf. Siapapun tidak boleh mencibirkan segenap pembunuh. Sebab ada banyak jenis pembunuh di dunia ini. Dan yang ada di hadapan saudara, ini bukan pembunuh sembarang pembunuh. Jenis pembunuhannya adalah pembunuh asmara. Nah,
Saya sudah mendapatkan judul untuk karangan saya. Lihatlah. Pembunuh asmara. Lihatlah saudara, dunia telah berubah dalam tempo beberapa anggukan kepala saja. Tapi di mana saya bisa dapat pistol? Apa saya harus ke Amerika? Atau ke Dallas? Tapi itu tidak mungkin. Sebab itu berarti saya memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum dapat aku bekuk lehernya. Aduh, bagaimana ini? Betapa marah saya, saudara. Darah seperti akan meledakkan kepala saya. Betapa! Sampai-sampai saya ingin menyobek dada ini. Saya seperti bersahabat dengan Otelo sekarang. Saudara kenal dia kan? Dia adalah tokoh pencemburu dalam drama Shakespeare yang terkenal, Otelo. Dia bangsa Moor dan saya bangsa Indonesia. Tapi sengsara dan senasib akibat kejahilan cantiknya cucu Hawa. Setan, sekarang pasti dia. Memang kurang ajar. Ya, halo, Misbah Jasuli di sini. Halo, diam dulu. Maaf Pak Sukandar. Maaf Pak. Iya. Saya kira istri saya tadi Pak. Iya. Ya, sedang influenza ini Pak. Benar yang dikatakan saudara Ani. Iya, memang saya yang salah Pak. Ya. Iya Pak, besok. Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Saudara dengarlah. Dia baru saja meminta saya besok masuk kantor demi urusan pertanggungjawaban keuangan. Aduh, bagaimana ini? Iya Pak, iya. Insya Allah besok Pak. Ada pegawai baru Pak. Siapa Pak kalau boleh tahu? Istri saya. Iya Pak, iya. Besok saya insya Allah ke sana, doakan saja ya Pak ya. Ya semoga. Terima kasih. Assalamualaikum. Persetan. Saya yakin istri saya sudah kehabisan uang sekarang. Tapi apakah saya mesti mengasihaninya? Tidak. Saya mesti membunuhnya. Sebaiknya dengan pisau saja, saudara. Pisau. Siapa lagi ini? Ya, halo, Misbah Jasuli di sini. Hei, ular betina yang menjadikan aku koruptor. Diam dulu, jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu, mulutmu itu bau tai. Aku bisa mati mendengar kata-katamu lewat telepon. Diamlah, cari saja laki-laki yang lain. Dasar, kau itu kan petualang. Masa tidak bisa cari yang lain? Lonte. Apa marah saya, saudara? Apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam seketika? Ya. Saya sudah memikirkan pisau tadi. Ya,
Benar, saya yakin pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut. Iya! Sayang sekali saudara, pengarang cerita ini bukan seorang pembunuh, sehingga hambar ceritanya. Tapi tak apa, toh saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Tapi sebaiknya saya maki-maki dulu Aliska yang nista itu. Saya harus menelponnya. Tapi kemana saya harus menelpon? Tidak. Lebih baik saya rancangkan dulu semuanya masak-masak sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis, jagalah perasaan suamimu supaya tidak bernasib seperti Jazuli. Iya saudara, memang saya adalah laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun sudah siap sekarang. Dengan menyesal sekali, saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Halo, Misbah Jazuli di sini. Halo, ada apa? Saya kira ada yang menelpon. Saudara tentu sudah tahu tentang keadaan saya. Mata saya sudah betul-betul gelap. Telinga saya sudah betul-betul peka. Sampai-sampai saya tidak bisa lagi membedakan apakah telepon itu berdering atau tidak. Artinya saya sudah siap untuk menjadi seorang pembunuh. Tapi seorang pembunuh yang baik harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Sebagai Muna, kasir yang baik. Mula-mula nanti malam tentu saja saya akan masuki halaman rumahnya. Saya berani bersumpah dan berani bertaruh dengan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana. Ya, di sana. Dalam cahaya bulan yang diterangi kabut. Nah, saya bayangkan begitu suasananya saudara. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam. Sementara belati telah tersiap di pinggang, di balik kemeja. Lalu saya datangi rumahnya. Saya ketuk pintunya. Tak, tak. Saya yakin mereka pasti terkejut. Lebih-lebih, mereka pasti terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin. Pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat, dan saya pandangi saja mereka, sehingga badan mereka bergetaran, dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimatnya yang pertama, ya! Pisau telah tertancap di perutnya. Dan tentu saja, istri saya pasti menjerit. Tapi sebelum jeritan itu dapat memanggil tetangga-tetangga, ya! Melati pun telah bersarang di perutnya. Lalu saya akan menarik nafas lega. Kalau mayat-mayat itu sudah jatuh, tergeletak kaku di lantai, saya akan berkata, terpaksa, jangan salahkan saya. Keadilan menuntut balas. Tapi kalau tiba-tiba anak-anak saya, Kita dan Imam, mereka muncul dan lalu mereka bertanya, "Pak, Ibu kenapa, Pak? Ibu, Pak, kenapa
mereka memang sangat manis sekali. Lihatlah saudara, saya sampai tidak bisa lagi marah. Tidak ada yang lain perlu saya ketahui kecuali anak-anak itu. Saya tidak tahu lagi apakah istri saya itu cantik atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah laki-laki itu jahanam atau tidak. Yang saya tahu, mereka sangat manis. Betapa sampai saya ingin melihat mereka kembali tertawa. Saudara mengerti kan maksud saya? Apakah hanya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang bermekaran? Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul ketika saya ingat anak-anak saya, Ita dan Imam. Seakan-akan mereka berkata begini, "Pak, ke kantor lah Pak, bekerja Pak. Pak, susul ibu Pak. Pak." Iya Ita, iya Imam. Benar saudara, saya harus ke kantor. Akan saya katakan semuanya kepada Pak Komandan. Dan uang-uang itu akan saya ganti setelah barang-barang di rumah ini saya jual satu persatu. Hari ini memang hari Jumat. Ya, benar, hari ini hari Jumat. Di masjid setelah bersembahyang, saya akan berdoa meminta ampun kepada Allah. Saya tak peduli lagi apakah laki-laki itu rahwana atau bukan, atau apakah Sinta itu serong atau tidak, saya tidak peduli. Yang saya tahu, yang mutlak harus dipertahankan hanyalah anak-anak itu. Tuhan ada dalam hidup saya. Laki-laki yang semacam itu dan perempuan yang seperti itu juga mewarnai hidup saya. Maka semuanya harus saya hadapi dengan arif. Sebab kalau tidak, Indonesia ini akan hancur berhubung saya menelantarkan anak-anak saya, Ita dan Imam. Benar. Jahanam! Saudara lihatlah, setiap kali saya berpikiran bersih seperti ini, setiap kali saya merenung seperti ini, Jahanam itu selalu menelpon. Apalagi yang dia mau? Apa dia mau rumah ini dijual? Memang kurang ajar. Halo Jahanam, perempuan yang saudara, jantung saya berdebar. Seperti saya berada di kursi pelaminan, saudara. Demi Allah, tak salah lagi. Ini adalah suara istri saya. Sudah lama saya menunggumu, sayang. Ya manis, saya sendiri. Saya yakin dia pun sepikiran sama dengan saya. Saya akan mencoba menyingkap kenangan lama. Halo sayang. Ke kantor. Iya, saya tidak dibangunkan tadi. Kenapa tidak menelpon? Ya, lagi pula saya sedang sakit. Ya sedikit pilek. Manis, kamu ingat seblak, bakso urat? Bagaimana kalau dimsum mentai? Itu sangat enak sekali kan? Iya, ya memang sudah lama kita tidak makan bersama. Hah? Kawin? Kamu? Segera? Astaga saudara, lihatlah. Niat baik tidak selamanya berjalan dengan indah.
Iya. Apa? Hah? Gila perempuan ini saudara. Apakah ini bukan suatu penghinaan? Bayangkan saja nanti sore saya diminta untuk ke rumahnya hanya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya itu cocok atau tidak. Memang kurang ajar perempuan gila. Iya, halo. Ya apapun akan saya usahakan demi kau sayang. Ya saya akan ke sana nanti sore. Iya. Iya tentu bisa. Tentu bisa. Beginilah caranya, beginilah ceritanya. Saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan kan? Inilah saudara, inilah hasilnya. Kalau perempuan itu dan kalau pengarang itu tidak pernah merasakan bagaimana cerita ini berjalan. Saya sendiri jadi bingung mau ditutup bagaimana saudara. Aduh. Tapi persetan pengarang itu, persetan semuanya. Jam berapa sekarang? Oh ya, sekarang sudah siang. Tapi walaupun sudah siang, saya akan tetap pergi ke kantor. Dari kantor saya akan ke masjid. Dari masjid saya akan pergi ke rumah mertua saya. Akan saya boyong semuanya. Anak-anak itu sudah menanti saya, saudara. Ya, sampai ketemu. Tapi saya kan influencer. Tidak jadilah ya.